Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Belajar Bersama 1722. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal CPNS TKP, di mana pada soal TKP ini ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Di sini ada aspek kreativitas kerja dan inovasi. Nah, di mana kreativitas kerja dan inovasi ini bertujuan untuk mengukur apakah kita memiliki kreativitas atau daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru atau inovasi. Kita mulai pada soal yang pertama. Pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di form rapat tersebut. Namun, usulan itu dikritisi oleh atasan saya dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah merasa sangat kecewa karena saya mengira kedekatan dengan atasan mampu membuat usulan saya diterima. B. Kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang sangat memalukan. C. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. E. Usulan yang ditolak seperti itu sudah seringkali terjadi bagi saya. Di sini jawaban yang paling tepat ialah D. Mencari alternatif usulan yang lebih tepat. Dengan mencari usulan alternatif, kita dapat melatih diri untuk menjadi yang lebih kreatif dan juga dapat memunculkan inovasi di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Ketika sedang melakukan acara outbound, sebelum dimulai acara, biasanya pelatih memberikan arahan. Saat pemberian arahan tersebut, tampak dengan jelas tali sepatu pelatih lepas dari ikatannya. Hal ini sangat mengganggu jalannya pengarahan. Namun, setelah ditunggu beberapa saat, tampaknya tak ada yang berani memberitahu pelatih mengenai hal tersebut. Sikap saya sebaiknya menuliskan pesan secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. B. Terpaksa mengingatkan karena peserta yang lain tidak ada yang bertindak. C. Meskipun hal itu mengganggu konsentrasi saya dalam mendengarkan arahan pelatih, saya tidak mau mengambil resiko dengan memberitahunya karena bisa jadi yang terganggu hanya saya saja, sedangkan peserta outbound lainnya tidak terganggu, sambil berharap ada peserta lain yang mengingatkan sebelum saya. D. Tidak mencari tahu dengan alasan bisa saja pelatih tersinggung jika diingatkan hal-hal yang kecil. E. Mengawasi pelatih jika mulai terlihat terganggu saat jalan baru, saya beritahu bahwa tadi tali sepatunya longgar sambil mengingatkan beliau agar lebih berhati-hati lagi. Oke, di sini jawaban yang paling tepat ialah menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikan ke pelatih mengenai hal tersebut, di mana ini menunjukkan cara kita mengingatkan dengan cara yang kreatif dan kita dapat meminimalisir apa yang kita ingatkan kepada pelatih tadi agar beliau tidak tersinggung ataupun malu di depan banyak orang atau di depan umum. Oke, kita lanjut pada aspek ketekunan. Aspek ketekunan ini untuk mengukur tingkat ketekunan seseorang. Kita mulai pada soal yang pertama. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan di kantor,
Biasanya saya akan melakukan pekerjaan selanjutnya, apalagi melihat rekan-rekan saya belum selesai mengerjakan pekerjaannya, pasti saya akan menawarkan bantuan ke mereka. B. Istirahat dulu. Hal itu biasa dilakukan agar tetap bugar dalam bekerja. C. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada keliru atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. D. Mengakses situs jejaring Facebook semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan teman saya. E. Membaca koran terbitan hari ini agar update. Di sini jawaban yang paling tepat ialah meneliti pekerjaan tersebut masih ada keliru atau tidak, lalu melakukan aktivitas lainnya. Karena ini menunjukkan kita sebagai pribadi yang tekun, bekerja, dan teliti dan bertanggung jawab. Karena lebih baik kita melakukan evaluasi setelah mengerjakan sesuatu pekerjaan, daripada kita harus mengerjakan berulang-ulang kali karena ada kesalahan. Kita lanjut di soal yang kedua. Seringkali saya dinilai sebagai orang yang ... oleh rekan-rekan kerja di kantor. A. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. B. Kurang tekun dalam apapun. C. Tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu. D. Mudah bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan. E. Sering marah terhadap pekerjaan yang tidak beres. Di sini sudah jelas, jawaban yang tepat ialah A. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kiranya teman-teman semua bisa memahaminya dan bisa mengerti. Terima kasih.